Mencoba ramah tapi salah kaprah. Perhatikan hal-hal ini. Kembali lagi di channel kesayangan Anda. Pastikan tonton sampai habis dan nyalahin tombol loncengnya. Dukung terus channel ini agar terus berkembang. Nantikan terus video-video terbaru. Terima kasih. Punya kemampuan bahasa Inggris saja atau bahasa internasional itu tidaklah cukup tanpa mengetahui budaya-budaya orang asing. A few moments later. Pintar bahasanya bukan berarti kita bisa nyaman berkomunikasi dengan seseorang itu. Untuk itu, kita harus perlu mempelajari budayanya. Nah, jadi ada yang nanya tentang kesalahan orang Indonesia saat berkomunikasi dengan orang Barat. Nah, apa aja sih yang perlu diperhatikan ketika kita berkomunikasi dengan orang Barat atau orang asing, dan itu orang luar negeri pastinya. Jadi kemarin aku buat Q&A tentang komunikasi dan kebetulan banyak banget yang nanya tentang bagaimana sih cara berkomunikasi dengan orang baru atau orang asing, khususnya dari luar negeri atau luar Indonesia. Oke. Punya kemampuan bahasa Inggris saja atau bahasa internasional itu tidaklah cukup tanpa mengetahui budaya-budaya orang asing atau orang luar negeri. Ada yang nanya tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan orang baru atau orang asing khususnya luar negeri. Nah, jadi aku mau bahas di video ini tentang kesalahan orang Indonesia ketika berkomunikasi dengan orang asing atau orang luar negeri. Kelancaran berkomunikasi dengan orang luar negeri itu tidak cukup hanya dengan menggunakan bahasa Inggris yang dikenal dengan bahasa internasional. Namun kita harus mengetahui juga bagaimana budayanya agar tidak terjadi miscommunication. Anda harus paham tentang budaya orang-orang timur atau orang-orang barat supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Untuk itu, tonton terus video ini ya. Menurut praktisi komunikasi Erwin Parangkuan menyebutkan bahwa culture communication atau komunikasi lintas budaya, keramahan dan kehangatan budaya timur seringkali menjadi bumerang bagi masyarakat Indonesia. Untuk tetap dapat berkomunikasi dengan orang asing atau orang luar negeri, kamu harus mengetahui hal-hal ini. Nah, jadi banyak banget hal-hal yang harus diperhatikan ketika berkomunikasi dengan orang asing atau orang luar negeri. Di video kali ini, aku akan ngejelasin tentang hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan, yang tidak perlu dipertanyakan, agar kita tetap bisa berkomunikasi dengan orang luar negeri, dan itu menjalin komunikasi yang efektif, nyaman. Hal yang perlu diperhatikan untuk yang pertama adalah jangan menanyakan usia, karena itu sudah masuk ke tahap pribadinya. Mungkin kalau orang Indonesia itu ditanyain tentang usia akan menjawab, dan itu sah-sah aja di Indonesia. Tapi percayalah, ketika kamu berkomunikasi dengan orang asing atau orang luar negeri, orang tersebut itu tidak suka karena itu menurutnya sudah masuk ke ranah pribadinya. Untuk hal yang kedua adalah jangan menanyakan status pernikahan. Karena yang kita tahu sendiri bahwa orang luar negeri itu tidak suka dengan yang namanya status pernikahan. Jadi jangan ditanya lagi tentang status pernikahan. Mungkin kalau orang Indonesia itu akan bangga dengan dirinya yang sudah menikah atau mempunyai suami atau istri. Tapi menurut orang luar negeri atau orang asing itu masuk ke ranah pribadinya juga. Hal yang ketiga adalah jangan menanyakan jumlah anak. Jadi orang luar negeri itu nggak suka ditanya berapa sih jumlah anaknya gitu. Itu nggak suka sekali karena mereka terkadang ada yang memilih untuk tidak memiliki anak karena alasan tersendiri. Orang Indonesia ketika ditanya jumlah anak itu akan menjawab, dan itu biasa saja. Tapi menurut orang luar negeri itu masuk ke jalur pribadinya. Jadi
ya untuk apa dipertanyakan lagi. Prinsip orang Indonesia itu kepo gitu, mau tahu terus. Tapi kalau kita berkomunikasi dengan orang asing atau orang luar negeri, sebaiknya kita harus menghindari pertanyaan-pertanyaan ini untuk tidak kita tanyakan kepada orang yang kita ajak kenalan atau orang yang kita ajak berkomunikasi yang berasal dari luar negeri. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang harus diperhatikan ketika berkomunikasi dengan orang luar negeri. Nah, itulah alasan kenapa orang Indonesia ketika menikah itu lebih banyak mengundang orang teman ataupun sahabat atau siapapun itu dibandingkan dengan orang luar negeri yang menikah hanya mengundang orang-orang terdekat saja. Menurut orang luar negeri, bahwa hal-hal yang pribadi itu tidak perlu diketahui oleh orang lain.